kasih Kak. Sebelumnya udah sarapan belum? Udah Kak, tadi di rumah. Naik apa kesini? Pakai angkutan umum Kak. Mau minum dulu nggak? Enggak Kak, soalnya nggak terlalu haus. Nggak terlalu haus. Sudah. Nanti aja. Langsung dimulai aja. Boleh. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya namanya tadi siapa? Sebelumnya saudari YA ini sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Tinggal di mana kalau boleh tahu? Saya tinggal di itu Kak, di Batu Sangkar. Batu Sangkar. Di mananya? Di Tabek Patah Kak. Tabek Patah. Kesini naik apa tadi? Pakai angkutan umum. Angkutan umum. Terus sekarang kesibukannya apa? Kalau sekarang sih kuliah Kak. Kuliah. Oke. Semester 5. Semester 5. Ya, jurusan MPI Kak. Manajemen Pendidikan. Manajemen pendidikan. Kalau udah nggak respect lagi nih sama beliau gitu kan. Jadi yang mau saya tanyakan sekarang adalah apakah dengan beliau sekarang ini setelah beliau putuskan gitu, setelah diputusin beliau di hari itu ya, saudari diputusin oleh beliau. Nah, kira-kira saudari itu sempat mengalami keterpurukan atau drop nggak? Kalau drop ada sih Kak. Kan pas itu juga lagi ujian gitu kan Kak. Ujian semester gitu kan. Jadi pas ngerjain ujian tuh nggak konsentrasi Kak, karena masalah-masalah itu gitu. Sempat nggak sih berpikiran kok bodoh banget ya harus gara-gara sempat itu Kak, gitu? sempat kok bodoh banget ya gitu. Teman juga bilang kok lu bodoh banget gitu. Nah, sampai cuman gara-gara itu nilai lu sampai turun gitu kan. Nah, ini kayaknya pertanyaan yang sedikit important dan penting ya. Ada nggak sih yang kamu habiskan saat kamu berpacaran dengan beliau itu apa? Boleh langsung ceritakan aja apa? Mungkin kalau habiskan mungkin itu cuman materi nggak ada Kak, nggak ada. Cuman kalau yang adanya itu kayak waktu aja Kak, terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia. Kira-kira kamu mengenal si sosok yang mantan kamu ya, kita sebut mantan aja ya. Sosok mantan kamu ini dia tuh seperti apa sih, gambaran dari diri kamu sendiri gitu? Dia tuh sebenarnya waktu di chat itu saudari YA katanya membutuhkan layanan jasa konseling ya. Kalau boleh tahu apa yang membuat saudari YA itu membutuhkan jasa layanan konseling tersebut? Jadi gini Kak, masalahnya gini. Sebenarnya sih masalahnya itu kan udah beberapa bulan yang lalu gitu Kak. Cuman kejadiannya itu masih sangat terasa, masih sangat membekas gitu Kak. Jadi permasalahannya itu kan aku punya teman, boleh dikatakan udah komitmen gitu. Bisa dibilang pacar lah gitu kan. Jadi kalau sekarang kan udah putus. Jadi sebelumnya waktu itu saudari YA ini bilang katanya membutuhkan layanan jasa konseling ya. Kalau boleh tahu apa penyebabnya yang membuat saudari YA ini membutuhkan jasa layanan konseling tersebut? Iya Kak, saya sangat membutuhkan konseling dengan kakak gitu Kak, karena beberapa bulan yang lalu itu saya baru saja kayak bisa dibilang kayak yang sedih banget gitu Kak, karena saya kan udah komitmen nih, udah jalan lama gitu, kira-kira setahun lah Kak gitu kan. Tiba-tiba dia tuh malah kayak ngilang gitu Kak, ngilang tanpa kabar dan tiba-tiba mutusin gitu Kak. Alasan dia mutusin kalau boleh tahu apa? Waktu pas putus itu sih nggak ada dibilang alasan Kak, cuman dia bilang tuh kayak
waktu itu pas UTS juga, pas sedang akhir-akhir semester juga kan. Terus pas bulan puasa juga, pas itu saya bangun tuh jam 8 tiba-tiba ada notif kayak dari dia gitu kan. Notifnya gini, kita temenin aja ya gitu. Cuman pas saya tanya kenapa, dia tuh langsung nggak jawab Kak, langsung HP-nya tuh langsung dinonaktifkan Kak. Udah dicoba di telepon mungkin udah puluhan kali tapi nggak angkat gitu Kak. Saya pun bingung gitu, kesalahan saya tuh di mana, apakah ada masalah gitu Kak. Tapi sebelumnya sih nggak ada masalah, masih fine aja gitu Kak. Masih komunikasi masih aman-aman aja pas waktu pacaran itu, sebelum putus itu Kak. Gimana perasaan kamu saat tahu dia mutusin kamu itu? Kalau tanya perasaan pasti sedih banget Kak, kecewa banget gitu kan. Karena kita tuh udah lama juga gitu kan, udah saling bisa dibilang melengkapi lah Kak gitu kan. Tiba-tiba dia kayak gitu, waduh rasanya tuh sakit banget Kak. Oke. Kira-kira sebelum dia mengatakan kata-kata putus itu emang udah ada belum tanda-tanda sebelumnya gitu? Kalau dibilang tanda-tanda sih nggak ada Kak, soalnya pas kan putusnya itu kan pagi nih Kak. Malamnya itu masih teleponan, masih WA, kontak-kontakan, WA-WAan kan Kak. Terus tiba-tiba paginya dia bilang gitu kan, saya shock gitu Kak, kaget gitu, kenapa nih orang, kenapa gitu. Berarti tadi kira-kira hubungannya setahun ya, udah mau jalan setahun gitu kan. Nah sekarang nih setelah kamu putus dari si dia gitu, gimana perasaan kamu? Apakah nyesel kah atau ada rasa penyesalan atau gimana? Kalau nyesel nggak ada penyesalan sama sekali Kak, kan toh dia kan yang ngakhirin kan dia gitu kan, seharusnya kan dia yang nyesel gitu kan. Kalau misalkan dia nyesel, tapi kayaknya sih dia nggak nyesel gitu Kak, dia emang udah bahagia dengan keputusannya gitu Kak. Setelah kamu putus sama dia nih, ini sekitar udah 5 bulanan ya. Nah ada nggak sih kayak dia datang lagi atau ngontek kamu lagi gitu? Ngontek ada Kak. Ada waktu itu sering sih Kak dia ngontek cuman ngonteknya tuh bukan kayak membicarakan masalah-masalah yang dulu gitu Kak, tapi kalau ngonteksnya tuh ibaratkan kayak gini, kalau misalnya saya post story misalnya di WA kan Kak, dia ngomen gitu, ngomen basa-basi, tapi saya sendiri sih nggak terlalu menanggapi gitu Kak. Cuman kalau dibalas sih ada, karena untuk menghormati aja gitu. Gitu. Berarti sama kamu tuh kayak udah biasa aja kali ya, udah kayak nggak terlalu ngebawa perasaan lagi gitu kan? Enggak. Oke. Setelah kamu putus nih, kayak dampak apa yang kamu rasakan sekarang gitu? Apa kayak dia tuh mungkin merasa kamu tuh kayak, ada nggak sih dampak pribadi dari kamu, atau mungkin kamu kayak udah malas lihat dia atau benci banget gitu? Kalau dampaknya ke diri saya sendiri sih apa ya, nggak ada sih Kak. Cuman kalau karena ada teman-teman saya juga yang nguatin gitu Kak, ngasih saran, lo ngapain sih ditangisin, dituin gitu kan. Karena nggak pantas aja untuk disedihin gitu Kak. Iya bener sih. Nah dari sini mungkin bisa lihat ya cara dia mutusin kamu, terus perilaku dia ke kamu itu kayaknya cukup menyakiti gitu ya. Apalagi kita sama-sama perempuan gitu kan. Nah yang mau saya tanya ini, apa setiap perilaku atau kesalahan yang dia udah buat mungkin itu menyakiti hati kamu, apa kamu akan memaafkannya? Kalau untuk memaafkan sih mungkin sedikit ya Kak, karena
kita belajar. tuh perlu waktu juga kan untuk memaafkan, melupakan, mengikhlaskan gitu. Kita perlu saya sendiri perlu waktu gitu yang cukup lama, dan move on pun juga butuh waktu lama kan Kak. Iya benar. Nah, Ya. ini sangkut paut dengan kata move on ya. Ada nggak sih yang ini udah putus udah sekitar 5 bulan kan? Nah, ada nggak sih orang atau laki-laki gitu ya, pria yang udah kayak bisa menggantikan posisi dia atau udah pernah singgah di hati kamu gitu, membuat kamu tuh melupakan apa yang dia lakukan gitu? Untuk orang yang deketin ada Kak, cuman kalau untuk kayak menjalin hubungan yang kayak udah serius kayak gitu mungkin nggak dulu Kak, mungkin lebih kayak fokus dulu aja sama diri sendiri, sama aktivitas, sama kuliah, sama teman-teman gitu. Oke. Jadi kalau ditanya secara lebih dalam lagi ya, kamu pribadi nih, ini kayaknya secara sederhana udah ngelupain dia belum? Gimana? Kalau lupain Kak, kalau Ya. mungkin kalau lupain sih, lupainnya tuh lupain perasaan saya ke dia atau gimana Kak, atau lupain Ya. dianya gitu Kak? Lupain kayak Perasaan. setiap perasaan ke dia Kalau- atau rasa sakit yang pernah dia lakuin gitu? Kalau lupain sih udah Kak, untuk apa juga diingat-ingat kan Kak, Benar sih. itu kan kejadiannya kan nggak seneng gitu, ngapain diingat-ingat. Kalau kejadiannya mungkin kalau seneng mungkin bisa lebih baik diingat, tapi kalau kayak gitu ngapain diingat. Oh gitu, oke. Nih pada saat nih kronologi pada saat dia mutusin kamu gitu kan, dia kan memutusin kamu tuh tanpa alasan ya. Nah pada saat dia mutusin kamu tuh ada nggak orang-orang sekitar yang tahu? Pas kejadian putusnya tuh kan di waktu itu kan lagi di rumah Kak, lagi ujian juga kan. Yang tahu tuh kalau orang-orang rumah pasti tahu lah kan Kak ya. Iya. Karena kita tuh satu rumah gitu kan, yang tahu palingan orang tua, kakak, adik, abang gitu Kak, dan teman-teman. Gitu. Sebelumnya di sini udah dapat diambil kesimpulan ya, kamu cukup baik dalam menanggapi masalah ini gitu kan. Mungkin yang membuat kamu membutuhkan layanan jasa konseling ini, kamu membutuhkan teman cerita yang untuk dipercaya gitu kan. Nah ini insya Allah untuk cerita kamu sekarang ini akan kami simpan sendiri gitu, dan juga hanya Tuhan, kamu dan saya yang tahu gitu kan. Nah dan saya juga cukup bagus ya gitu melihat bagaimana reaksi kamu dan tanggapan kamu dalam menghadapi masalah ini gitu, dan saya harap kamu tetap bisa memakai sikap kamu ini untuk setiap ada masalah yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan ini lagi. Dan kalau memang untuk dari segi memaafkan itu saya rasa perempuan itu cukup bisa memaafkan ya, tapi kalau melupakan masalah itu mungkin agak sulit ya. Jadi untuk layanan jasa konseling sekarang apakah masih ada lagi yang diceritakan? Cukup sih Kak. Udah cukup ya? Ya. Berarti sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya telah menghubungi saya, dan semoga dengan kamu menceritakan beberapa keluh kesah kamu itu dapat melupakan atau dapat meluapkan beberapa emosi yang udah kamu pendam selama ini. Tapi saya harap juga gitu kan, untuk yang bisa mengobati rasa sakit kamu nanti mungkin bakal ada seseorang, atau mungkin kamu bisa mengalihkan emosi kamu itu dengan ke hal-hal yang lebih positif gitu. Nah untuk sekian mungkin diakhiri sampai sini aja ya, dan saya ucapkan juga terima kasih. Atau mau minum dulu, mau makan dulu? Nggak usah Kak. Oke. Nanti kalau butuh apa-apa tinggal kontak saya lagi aja ya. Baik Kak. Oke, terima kasih. Sige na, lupa na. Kan? Ada tekan kejas kayak kuda. Tinggal ada di bagian sekali ya. Kan saudari HA ini menyebutkan bahwasannya udah nggak respect lagi ya dengan beliau gitu ya. Nah yang mau saya tanyakan ini,